Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rehan Ramadan dengan NIM akhir 26 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Pada video kali ini saya akan mengulas kembali materi yang kemarin sudah dipaparkan oleh Ibu Dr. Dwi Sulistyorini SSM HUN selaku pemateri pada kuliah tamu dengan topiknya adalah sastra horor dalam berbagai perspektif. Langsung saja saya ulas kembali. Yang pertama adalah apa sih itu sastra horor? Sastra horor itu merupakan genre fiksi yang membangkitkan emosi negatif terhadap pembaca seperti rasa takut, cemas, ngeri, dan teror. Tujuan utama dari sastra horor ini ialah menciptakan suasana yang mencekam, menakutkan, dan membuka memori pengalaman yang mengganggu secara emosional. Adapun poin utama dalam sastra horor ini mencakup supranatural atau realistis adanya ancaman, ketegangan dan misteri, latar yang suram dan terpencil, serta eksplorasi ketakutan manusia. Lalu, bagaimana asal mula adanya sastra horor ini? Nah, sastra horor ini bermula yang pertama dari akar kuno, di mana berasal dari cerita rakyat, mitos, legenda, serta kisah hantu yang diceritakan secara turun-temurun dan beredar secara lisan. Yang kedua, berasal dari genre gotik pada abad ke-18 sebagai titik awal sastra horor modern, yang mana ceritanya berfokus pada kastil tua dan suasananya suram. Lalu yang ketiga, berasal dari sastra horor di era Victoria pada abad ke-19 sebagai kritik sosial, seperti kisah Dracula karya Bram Stoker yang mencerminkan eksplorasi mendalam terhadap kecemasan, ketakutan, dan perubahan yang terjadi pada masyarakat di era ini. Dan terakhir, berakar dari modern dan kontemporer, di mana mengekspresikan horor yang kuat dengan kehidupan sehari-hari serta menekankan pada aspek psikologis. Selanjutnya, yakni ada beberapa alasan mengapa pembaca menikmati sastra horor yang dibagi dalam berbagai perspektif. Di antaranya yang pertama, perspektif psikologis, di mana pembaca melepaskan adrenalin karena pembaca ini menikmati rasa takut dalam lingkungan yang aman. Yang kedua yaitu katarsis emosional, di mana pembaca melepaskan ketegangan ataupun kecemasan hidup nyatanya melalui fiksi. Selanjutnya yaitu eksplorasi sisi gelap. Pembaca menjelajahi kematian, tabu, serta sisi gelap manusia. Dan teori excitation transfer, adanya peningkatan gairah fisiologis akibat rasa takut diinterpretasikan sebagai perasaan positif setelah ancaman berlalu. Yang kedua, perspektif sosiologis dan budaya, di mana adanya refleksi ketakutan kolektif. Horor mencerminkan ketakutan masyarakat pada masanya, misalnya seperti perang, pandemi, ketidaksetaraan sosial, dan sebagainya. Yang kedua, adanya kritik sosial, di mana mengkritik institusi, moralitas maupun norma-norma yang menindas. Lalu selanjutnya horor lokal, yang kuat dipengaruhi oleh mitos, legenda, dan kepercayaan spiritual. Misalnya seperti cerita leak dari Bali, kuyang dari Kalimantan, kuntilanak, pocong, siluman, genderuwo, dan lain-lain, serta kerap mencerminkan interaksi masyarakat dengan alam gaib. Lalu, yang ketiga adalah perspektif tema dan subgenre sastra horor. Yang pertama yaitu gotik, suasana yang suram, arsitektur tua, dan berromansa gelap. Yang kedua, horor supranatural, seperti hantu, iblis, dan vampir. Yang ketiga, horor psikologis, seperti fokus pikiran yang tidak stabil, kegilaan, serta paranoia. Yang keempat, horor tubuh atau body horror, seperti mutilasi dan kerusakan tubuh. Dan yang terakhir, slasher and survival, seperti pembunuhan berantai bertahan hidup serta Halloween. Dan perspektif yang terakhir adalah perspektif agama, di mana sastra horor itu tidak hanya tentang mistis, hantu, legenda ataupun mitos, melainkan juga tentang psikologis manusia, yakni rasa takut dan kecemasan. Selain itu, adanya masyarakat yang meyakini alam gaib atau alam tak kasat mata, misalnya rajah, yaitu sebuah tulisan Arab pada kertas atau punggung tubuh yang diyakini mitosnya dapat memberikan suatu kekuatan atau tolak bala pada jin maupun leluhur pada manusia. Nah, selanjutnya adapun alasan mengapa karya sastra digolongkan ke dalam genre gotik dan adanya pergeseran klasifikasi genre sastra menurut Welek and Warren pada tahun 2014. Yang pertama,
Karya sastra itu digolongkan ke dalam genre gotik karena ia memiliki batasan dalam menguraikan narasinya, seperti kasih yang sudah rusak, horor Katolik Roma, peristiwa yang misterius, penculikan, dan pencarian dalam hutan-hutan sunyi yang dapat menyenangkan bagi pembacanya. Yang kedua, adapun pergeseran klasifikasi genre sastra dimulai pada abad ke-19 karena banyaknya genre baru. Sastra bukan lagi mengenai bentuk, tetapi sudah mengarah pada aliran dalam karya sastra dan berkaitan dengan multidisiplin ilmu lainnya seperti aliran romantisme, nasionalisme, gotik, feminisme, sosiologi, dan lain sebagainya. Yang terakhir, adapun contoh kajian sastra horor pada salah satu mahasiswa pemateri dari Ibu Dr. Dwi Sulisyorini, yaitu Rachel Firzanadit. Beliau mengkaji struktur arketipe pada cerita Kuyang di wilayah Samarinda. Pada pembahasannya, arketip tersebut dibagi menjadi 3, yakni arketip karakter, arketip situasi, serta arketip simbol. Nah, berikut penjabarannya akan saya bahas. Yang pertama yaitu arketip karakter. Ada the hero, yaitu karakter pahlawan pada cerita Kuyang yang diceritakan. Ada seorang ulama yang curiga terhadap banyaknya bayi yang meninggal. Ia pun melakukan tindakan memotong kepala ikan gabus serta menuangkan darahnya pada sebuah mangkok dan menjalankan sebuah cara untuk memancing seorang wanita yang dicurigai adalah Kuyang. Yang kedua, the innocent youth. Adanya karakter seseorang yang tidak tahu apa-apa dan tidak berdosa pada cerita ini dimiliki oleh seorang suami dari wanita yang ingin menjadi Kuyang dan ibu-ibu hamil maupun ibu melahirkan. Seorang suami dari wanita yang menjadi Kuyang ini tidak tahu menahu jika istrinya telah melakukan perbuatan jahat sehingga ia merasa bersalah dan meminta maaf kepada warga sekitar. Yang ketiga, the trickster. Adanya karakter penipu yang dapat dikatakan sebagai seseorang yang jahat. Pada cerita ini dimiliki oleh seorang wanita yang memiliki ilmu Kuyang. Wanita yang memiliki ilmu Kuyang inilah yang telah berbuat sesuatu yang merugikan kepada orang lain, seperti membunuh bayi dari seorang ibu yang baru melahirkan, serta membuat warga sekitar resah. Oleh sebabnya, karakter trickster ini harus dihentikan oleh seorang pahlawan. Yang kedua, arketip situasi, yaitu ada good versus evil. Situasi ini terjadi saat seorang ulama dan para warga menjalankan rencana untuk menangkap wanita Kuyang dan menyelamatkan ibu-ibu hamil dengan memotong kepala ikan gabus dan menuangkan darahnya ke mangkok. Rencana itu pun berhasil dan membuat tindakan Kuyang yang ingin menghisap darah bayi terhentikan. Yang kedua, kematian. Situasi ini terlihat saat ulama mengetahui banyaknya bayi yang meninggal dan kematian Kuyang. Yang ketiga, yaitu sihir. Situasi ini terlihat saat ulama memotong kepala ikan gabus dan menuangkan darahnya ke dalam mangkok untuk memancing Kuyang, dan saat wanita Kuyang melepaskan kepalanya di hutan. Yang terakhir yaitu arketip simbol. Arketip simbol ini ada 2, yaitu darah dan pohon. Simbol darah diartikan sebagai simbol kehidupan. Darah pada cerita ini ialah sesuatu yang diinginkan Kuyang agar ia bisa memenuhi tujuannya agar awet muda. Dan pohon, simbol pohon ini diartikan sebagai tempat perlindungan. Pohon dalam cerita ini terwakilkan lewat pohon pisang yang digunakan Kuyang untuk melakukan ritualnya. Nah, itulah ulasan mengenai topik pada kuliah tamu yang dipaparkan oleh Ibu Dr. Dwi Sulisyorini kemarin mengenai sastra horor dalam berbagai perspektif. Sekiranya apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat mengedukasi penonton. Saya izin pamit undur diri. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.